Dan hari ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pangan yang terjamin dan berkualitas menjadi prioritas dari seluruh aktivitas pembangunan dan ketahanan negara. Oleh karena itu, masalah pupuk adalah masalah yang sangat substansi untuk ketersediaan pangan, khususnya pangan-pangan strategis yang ada. Dan oleh karena itu, pupuk itu yang pertama adalah kesuburan tanah, dan pupuk itu sekaligus adalah pengisian dari buah dan tentu hasil. Oleh karena itu, Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali. Bagaimana pupuk organik menjadi penting. Dan salah satu penekanan Bapak Presiden terhadap pupuk organik itu adalah dari hasil berbagai research yang ada bahwa sebagian atau 2% dari 7 juta hektar tanah kita sudah mengalami degradasi kualitas, terutama di Jawa ini. Oleh karena itu, untuk menyuburkan kembali, salah satunya melalui pupuk organik yang kita mau atau tidak harus bisa lakukan. Sama dengan negara-negara yang terus menjaga sustainable dari lahan pertanian yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih. Salah satu penyebab penurunan produktivitas lahan pertanian, terutama di tanaman pangan, adalah kesuburan tanah yang menurun dengan indikasi tanah yang semakin keras disertai dengan pH tanah yang semakin rendah. Itu ditunjukkan dengan petani selalu menambah dosis pupuk kimia dari musim ke musim untuk mempertahankan produktivitas dari lahannya. Padahal itu akan memberi dampak yang negatif dengan penurunan pH dan kekerasan tanah yang semakin bertambah. Untuk itu pada penjelasan berikutnya akan kami jelaskan bagaimana dampak pemberian pupuk yang berlebihan dan tidak bisa dijerat oleh tanaman akan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Apabila pupuk nitrogen diaplikasi di tanah, maka akan segera terbentuk amonium. Dan amonium akan segera terbentuk senyawa nitrat. Sepanjang amonium terbentuk menjadi nitrat, akan melepaskan kation nitrogen. Berikut diaplikasikan pupuk fosfat pada pemupukan berikutnya atau bersamaan dengan pemupukan pupuk nitrogen. Maka kation hidrogen akan bertambah di tanah sepanjang amonium berubah menjadi nitrat. Apabila nitrat bisa dijerat oleh akar, maka akan segera terbentuk ion hidrogen atau melepaskan ion hidrogen. Maka akan bereaksi dengan kation hidrogen menjadi air. Masih tersisa satu kation hidrogen. Apabila nitrat tidak terjerat akar, maka akan tersisa 3 kation hidrogen karena tidak terlepasnya ion hidrogen. Maka pH tanah akan turun menjadi lebih asam akibat pemupukan nitrogen dan fosfat dengan bertambahnya kation hidrogen. Inilah dampak buruk apabila hara nitrogen tidak bisa dijerat oleh tanaman. pH tanah akan turun dengan bertambahnya kation hidrogen. Dari uraian mentan tadi adalah kabar gembira karena PT Madu Baru dengan Puca Madu sebagai pupuk hayati majemuk telah melakukan itu semua sejak 2016 yang lalu. Jadi apa itu Puca Madu? Berbahan baku dari apa? Berbahan aktif apa? Apa manfaatnya dan apa buktinya? Puca Madu adalah pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif Azospirillum, Bacillus sp, Actinomycetes, bakteri penambat nitrogen dan bakteri pengurai fosfat.
Karena permasalahan umum yang dihadapi tanah pertanian Indonesia adalah tanahnya yang asam atau ber-pH rendah, maka pucca madu diproduksi dengan proses adaptasi mikroba bahan aktifnya, sehingga apabila diaplikasi di lahan yang asam bisa berkembang dan tumbuh yang baik walaupun di lahan yang asam. Berikut saya jelaskan tentang proses produksi yang terkait dengan proses adaptasi. Pucca madu berbahan baku vinase yang merupakan produk akhir dari alkohol yang kami perkaya dengan mikroba fungsional di tangki blending, tangki produksi. Selanjutnya kami pindahkan di tangki inokulasi yang juga merangkap sebagai tangki adaptasi, dan selanjutnya kami bawa ke ruang pengemasan dan juga ruang pemberian nutrisi untuk selanjutnya dikemas dalam satu botol selama 1 bulan, sehingga begitu kita aplikasikan di tanah yang sangat masam, maka bahan aktif pucca madu tetap bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Itulah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan pucca madu. Sebagai contoh, download kami di Kabupaten Berau. Halo, selamat pagi sahabat tani. Hari ini kita mengaplikasikan pucca madu ya sebagai pupuk dasar dari sawah yang ada di UPT Balai Benih. Pucca madu merupakan mengandung bakteri fungsional yang dapat mengikat N sehingga mengurangi 25% daripada penggunaan pupuk kimia. Di samping itu, pucca madu merupakan adalah penyubur tanah, juga mengandung CPT plus biopestisida, kemudian dapat mengefisiensikan pemakaian pupuk kimia 25% sampai dengan 50%. Dan tentunya pucca madu ini merupakan pupuk organik sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Semangat pucca madu, semangat Balai Benih, dan sukses untuk padi di musim gaduh. Terima kasih. Berikut bukti pucca madu mampu menggemburkan tanah secara biologi dalam tempo 7 hari di tanah sawah. Pemirsa bisa lihat di lahan sebelahnya, yaitu lahan kontrol yang tidak digunakan pucca madu, teksturnya terlihat tanahnya keras dengan drainage yang jelek. Dengan tanah yang gembur, maka akar dapat tumbuh dengan baik, sehingga di tayangan terlihat yang sebelah kiri menggunakan pucca madu dan sebelah kanan adalah kontrol. Bisa pemirsa lihat bahwa yang menggunakan pucca madu sebelah kiri itu lebih baik dan lebih banyak biomasanya. Bukti pucca madu meningkatkan pH tanah yang asam. Ini yang kontrol tanpa pucca madu, pH-nya 4,2. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi pucca madu 16 hari yang lalu. pH-nya naik, sudah mencapai 6 ini. Selamat siang dari Penebel, Desa Senganan, Kawan, Bali, Tabanan. Nah, ini kita ketemu dengan Pak Teddy. Pak Teddy, bagaimana setelah umur padi 80 hari dengan pemakaian pucca madu? Ya, syukur udah semakin membaik nih hasilnya.
tanaman, juga dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim begini, ya hasilnya lumayan, ini bagus tanpa pakai bahan-bahan kimia, cukup organik aja ini. Untuk pemakaian kimianya berkurang jauh ya Pak? Berkurang. Untuk pupuk urea saya pakai 1/3 dari sebelumnya. Dari sebelumnya 1/3, wah lumayan. Jadi bisa mengurangi HPP ya Pak ya? Iya. Semoga nanti lagi kurang lebih sebulan bisa panen. Udah sih, sekarang udah 88 hari, jadi sebulan lagi kayaknya udah panen ini. Panen dengan pengeluaran biaya untuk pupuk sangat rendah ya Pak ya? Ya. Yang berkurang ini. Kalau nanti tidak ada subsidi, ya mungkin jauh angka kita di petani ini agak mahal jadinya biaya produksi. Ya. Sekarang ini masih disubsidi, mungkin ya nggak begitu jauh dia. Kalau ada pengurangan subsidi mungkin jauh nanti angka pembiayaan kita di petani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48. Jadi ini hasil pupuk Puncabadu, umur 45 hari. Ini dia semua. Nah, 12, 13. Ah, ini salah satu padi yang tidak dikasih pupuk Puncabadu. Anakannya itu cuman ada 13. Jadi Dengan penggunaan Pucamadu ya Pak ya? Iya, penggunaan total 100% menggunakan produk Pucamadu. Tanpa ini kimia sama Tanpa sekali? kimia sama sekali. Ya, mantap. Semoga berhasil Pak. Iya. Sementara Oke, mudah-mudahan tiang petani pun berharap begitu Pak. Ada produk yang betul-betul menjadi andalan petani nantinya. Di samping kita bisa mengarah ke pertanian organik, semua dibikin sehat. Petani sehat, konsumen sehat, tanah sehat, alam mulai sehat. amin, Gitu, Bang, ya. mantap. Ya, itu, Sehat Pak. semua. Sarap berharap. Terima kasih. Mudah-mudahan.